Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Setra Umbara akan menjelaskan materi tentang Information Processing Theory, yaitu teori pemrosesan informasi. Baiklah, di sini terdapat beberapa menu atau judul, yaitu ada latar belakang, teori pemrosesan informasi, tahapan teori pemrosesan informasi, pendekatan pemrosesan informasi, karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi, penerapan teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran, dan aplikasi teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan judul-judul besar tersebut. Kemudian ada latar belakang. Terdapat latar belakangnya, yaitu teori pemrosesan informasi ini didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses informasi untuk diolah sehingga menghasilkan bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kemudian, informasi itu sendiri adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi. Dalam beberapa hal pengetahuan tentang situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen dan didapatkan dari berita, juga disebut informasi. Kemudian ada teori pemrosesan informasi. Di sini, teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Slavin 2175. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses di dalam otak melalui beberapa indera. Teori informasi yang memberikan perspektif baru pada pengolahan pembelajaran yang akan menghasilkan belajar yang efektif. Dalam teori pengolahan informasi terdapat persepsi, pengkodean, dan penyimpanan di dalam memori jangka panjang. Teori ini mengajarkan kepada siswa siasat untuk memecahkan masalah. Robert Gagné merupakan salah satu tokoh pencetus teori ini. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Gagné merupakan pelopor dalam instruksi pembelajaran yang dipraktekannya dalam training pilot AU Amerika. Munculnya teori pemrosesan informasi berawal dari modifikasi teori matematika yang telah disusun oleh para peneliti dengan tujuan untuk menilai dan mengingatkan pengiriman pesan. Di sisi lain, terjadinya kondisi pemberian dan penerimaan informasi pengetahuan. Akan tetapi, kita temukan dalam proses pembelajaran yang secara langsung berkaitan erat dengan proses kognitif. Karena itu, teori pemrosesan informasi memberikan perspektif baru pada pengolahan pembelajaran yang akan menghasilkan belajar yang efektif. Dan dalam perkembangan selanjutnya, dalam teori ini akan ditemukan persepsi, pengkodean, dan penyimpanan di dalam memori. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Menurut Gagné, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Istilah pemrosesan atau pengolahan informasi mengandung pengertian adanya pandangan tertentu ke arah studi individu. Pusat perhatian pokok studi adalah bagaimana orang mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima setiap hari dari lingkungan sekeliling. Adapun tahapan teori pemrosesan informasi, terdapat gambar di samping. Dapat dijelaskan bahwa pemrosesan informasi dimulai ketika stimulus eksternal menyangkut satu atau lebih
pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Memori sensorik yang sesuai menerima sensorik. Informasi masuk ke sistem melalui memori sensorik, tetapi hanya disimpan untuk jangka waktu terbatas. Di dalam, agar tetap berada dalam sistem, informasi yang dimasukkan ke dalam memori jangka pendek akan dikombinasikan dengan informasi pada memori jangka panjang. Menyesuaikan rangsangan eksternal yang masuk agar sesuai dengan struktur kognitif yang ada merupakan faktor penting dalam memperoleh pengetahuan baru. Jika rangsangan eksternal berupa informasi baru tidak dibawa ke memori dengan cara yang berarti, informasi tidak akan disimpan sebagai penyimpanan. Dalam hal ini terjadi persepsi atau pengenalan pola, yaitu proses memberi makna pada stimulus eksternal. Bergerak cepat ke tahap pemrosesan selanjutnya sangat penting, dan memori sensorik berfungsi sebagai portal untuk semua informasi yang merupakan bagian dari memori. Transfer memori sensorik informasi ke memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori kerja dan berhubungan dengan kesadaran atau hal-hal yang ditangkap oleh pikiran sadar di setiap saat tertentu. Memori kerja menyimpan sekitar 7 unit informasi. Satuannya adalah komponen yang bermakna setiap huruf, kata, angka, atau umum. Kapasitas dan durasi working memory sangat terbatas sehingga menjadi dipertahankan dalam memori kerja sesuatu harus sering hilang, karena tanpa pengulangan informasi akan hilang setelah beberapa saat. Kapan informasi dalam memori kerja? Pengetahuan yang terkait dengan adanya dalam memori jangka panjang juga disebut memori permanen akan diaktifkan dan ditempatkan di memori kerja untuk digabungkan dengan informasi baru. Memori jangka panjang adalah berpotensi tidak terbatas dalam kapasitasnya sehingga dapat menampung semua informasi yang sudah dimiliki siswa. Selanjutnya ada pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi itu adalah pendekatan kognitif di mana anak mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Intinya dari pendekatan ini ialah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi. Dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Selanjutnya, menurut Robert S. Shregler, ada 3 karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi, yaitu yang pertama, proses berpikir. Di sini, proses berpikir Shregler berpendapat bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi dengan penjelasan ketika merasakan, kemudian melakukan penyandian, merepresentasikan, dan menyimpan informasi. Maka proses inilah yang disebut dengan proses berpikir. Yang kedua, mekanisme mengubah. Mekanisme pengubah Shregler berpendapat dalam pemrosesan informasi, fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dalam perkembangan. Yang ketiga, modifikasi diri. Maksudnya di sini modifikasi diri ialah pemrosesan informasi secara mendalam yang tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau mengetahui tentang yang terdapat dua hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Kemudian, penerapan teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Pada hakikatnya, model pembelajaran dengan pemrosesan atau pengolahan informasi didasarkan pada teori belajar kognitif. Model tersebut berkenan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif, serta berkenan dengan kemampuan intelektual umum. Menurut Gardner, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase. Yang pertama motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga pemerolehan, yang keempat penyimpanan, yang kelima ingatan kembali, yang keenam generalisasi, yang ketujuh perlakuan, yang kedelapan umpan balik. Kemudian ada aplikasi teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Dalam aplikasi teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran, kita dapat mengambil teori yang disampaikan oleh Gardner tentang tahapan belajar dari fakta sampai pemecahan masalah, serta
tahapan tujuan dari yang rendah sampai yang ketinggi. Dapat kita lihat pada keterangan yang dituliskan Harjanto tentang pelajaran melukis, seperti siswa dapat menyebutkan beberapa alat yang dipergunakan untuk menggambar berwarna. Itu merupakan fakta. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi warna panas dan warna dingin. Itu merupakan konsep. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan bahwa penempatan atau pemakaian kedua jenis warna tersebut akan saling berpengaruh. Itu merupakan prinsip. Yang keempat, siswa dapat melukis dengan komposisi warna yang harmonis. Itu merupakan pemecahan masalah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.